Oke, apakah bisa dengar suara saya? Bapak. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi perkuliahan yang ke-5 ya. 5 ya? 5 atau 4 saya lupa ya. 5 kalau tidak salah ya. Nah, jadi topik hari ini akan dipresentasikan oleh kelompok berapa ya? Nantilah dijelasin ya. Kelompok berapa? Saya lupa. Nah, sudah hadir kelompok yang akan presentasi hari ini? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Oke, Diandra dengan siapa? Dengan Devania dan Irena. Diandra, Devania dengan? Irena. Diana. Oke. Nah, sebentar, masih ada yang mau masuk ini ya. Baik, topiknya apa Diandra? Tentang Smart City, Pak. Oke, Smart City ya, Smart City. Baik, ini topik menarik ya, Smart City. Kita lihat presentasi dari Diandra dan teman-temannya terkait dengan Smart City. Mungkin nanti ada juga contoh-contoh ya, Smart City di berbagai kota. Ya, saya harapkan itu juga nanti terus dipresentasikan ya oleh Diandra dan kawan-kawan. Baik, kelompok selanjutnya siapa? Setelah Diandra dan kawan-kawan. Halo? Kelompok saya, Pak. Oke, Dita. Dita sebagai moderator ya. Dita Zahra sebagai moderator. Kemudian, boleh, Pak. Oke, teman-temannya nanti diberikan kesempatan pertama ya oleh moderator untuk memberikan ulasan-ulasannya lah ya terkait dengan presentasi yang dilakukan oleh Diana dan kawan-kawan. Baik, silakan Dita dibuka enggak? Oke, selamat pagi Pak Ivan, selamat pagi teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas mengenai presentasi Smart City yang akan dijelaskan oleh Diandra, Irena, dan Devania. Kepada kelompok Diandra dan teman-teman dipersilahkan. Bapak maaf belum bisa share screen. Sorry. Ke siapa? Ke Diandra ya? Iya, Pak. Oke. Sudah. Ya, makasih Pak. Izin share screen ya, Pak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai Smart City. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari Diandra Hartia Rahmi dengan NPM 0032, Syamsi NPM 0035, Devania Stefani dan NPM 0085. Jadi yang pertama kita masuk ke pengertian dari Smart City. Jadi Smart City adalah penerapan konsep kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Smart City ini didasari pada upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh setiap kota, sehingga di masa mendatang diharapkan suatu kota layak untuk dihuni, tercipta hubungan yang harmonis bagi setiap orang dan kehidupan lebih baik lagi dari sebelumnya. Beberapa ahli menganggap konsep kota dengan Smart City dapat memenuhi kebutuhan akan kemudahan hidup dan kesehatan. Walaupun pada kenyataannya konsep Smart City masih dalam perdebatan oleh para ahli dan belum ada definisi dan konsep umum yang diterapkan di semua kota di dunia.
beberapa ahli mendefinisikan smart city. Yang pertama ada Cara Geyu. Jadi beliau mendefinisikan smart city sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Lalu yang kedua ada Ahmad Nurman. Beliau mendefinisikan kota cerdas atau smart city pada umumnya didasarkan pada 3 hal. Jadi yang pertama ada faktor manusia. Kota dengan manusia-manusia yang kreatif dalam pekerjaan, jejaring pengetahuan, lingkungan yang bebas dari kriminal. Yang kedua ada faktor teknologi. Kota yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Dan yang terakhir ada faktor kelembagaan. Masyarakat kota di mana terdiri dari pemerintah, kalangan bisnis, dan penduduk yang memahami teknologi informasi dan membuat keputusan berdasarkan pada teknologi informasi. Selanjutnya ada konsep smart city. Yang pertama yaitu sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel, kereta bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, dan pengelolaan gedung. Dengan begitu, dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya serta merencanakan pencegahannya. Kegiatan pemeliharaan dan keamanan dipercayakan kepada penduduknya. Yang ketiga yaitu smart city dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan bisnis infrastruktur untuk meningkatkan kecerdasan kota. Yang keempat yaitu smart city membuat kota lebih efisien dan layak huni. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu penggunaan smart computing untuk membuat smart city dan fasilitasnya meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, transportasi yang lebih cerdas, saling berhubungan, dan efisien. Kemudian di sini untuk penerapannya sendiri sebenarnya udah ada beberapa kota yang menggunakan smart city kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Malang. Nah, kota-kota ini tuh menggunakan smart city karena mereka tuh punya beberapa masalah kayak misalkan pertambahan penduduk yang signifikan, kemacetan, bahkan sampai penumpukan sampah. Nah, masalah ini tuh butuh pemecahan yang tepat, makanya mereka mulai menggunakan teknologi yang mengarah pada penerapan konsep smart city, yaitu dengan akhirnya e-government, e-procurement, e-budgeting, e-delivery, e-controlling, dan e-monitoring yang sempat dibahas sama kelompok kemarin. Nah, untuk penerapan pengimplementasiannya akan dibahas lebih lanjut oleh kelompok selanjutnya. Kemudian di sini ada 4 pilar pembangunan smart city. Yang pertama itu ada people atau pengguna, atau biasanya kita disebut juga dengan masyarakat. Nah, ini tuh menitik beratkan kepada karakteristik masyarakat yang harus dimiliki pada kota tersebut, termasuk dengan pola pikir, akhlak, dan ketaatan masyarakat terhadap kebijakan yang ada. Nah, pemerintah juga harus bisa memberikan layanan edukasi kepada masyarakat sehingga kedua belah pihak, baik dari masyarakatnya dan pemerintah, punya pemikiran yang sama untuk menerapkan konsep smart city. Nah, yang kedua ini ada pilar mekanisme standar pelayanan. Nah, ini tuh mengatur tentang mekanisme standar pelayanan yang harus dimiliki oleh pemerintah dalam mengelola smart city. Nah, pilar ini juga mengatur tata kelola, pola hubungan antar stakeholder, mekanisme integrasi layanan publik, dan berbagai data yang akan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ini ada infrastruktur ICT, di mana itu merupakan pilar sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh penyelenggara, baik pemerintah maupun swasta. Nah, infrastruktur ini menjadi backbone dalam jalannya pelayanan publik dan terdiri dari hardware dan software yang akan digunakan untuk mengintegrasikan pelayanan dan data. Nah, 4 pilar ini kan terakhir ada struktur kelembagaan. Nah, struktur kelembagaan ini berfungsi sebagai analisator, integrator, evaluator, serta penyelarasan IT governance dengan bisnis prosesnya.
Yang selanjutnya ada karakteristik-karakteristik yang menjadi ciri-ciri smart city menurut Hau, Lei, dan Yan. Jadi yang pertama ada interkoneksi antara bagian perkotaan. Smart city menggabungkan antara communication network, internet, sensor, dan recognition untuk membantu komunikasi antar orang. Jadi nantinya interkoneksi antara bagian perkotaan akan terwujud. Lalu yang kedua, ada integrasi sistem informasi perkotaan. Hal yang berkaitan dengan internet dan cloud computing akan digunakan dalam setiap bidang bisnis dan mengintegrasikan sistem aplikasi data dan internet menjadi unsur-unsur inti yang mendukung operasi perkotaan dan manajemen. Lalu yang ketiga ada manajemen perkotaan dan kerjasama layanan. Interkoneksi komponen perkotaan dan dukungan sistem aplikasi manajemen perkotaan serta layanan dengan koordinasi sistem kritikan perkotaan dan peserta untuk menjalankan perkotaan yang paling baik. Dan yang terakhir ada aplikasi ICT atau Information and Communication Technology terbaru. Smart City Teori Manajemen Kota Modern sebagai panduan yang menekankan penerapan teknologi informasi canggih ke manajemen perkotaan dan pelayanan, sehingga memotivasi pemerintah, perusahaan, dan orang-orang untuk membuat inovasi gerakan pembangunan perkotaan. Konsep Smart City ini tidak hanya mendasarkan pada pembangunan dan pengelolaan kota dalam dimensi teknologi, tapi juga mencakup dimensi manusia dan dimensi institusional. Yang pertama, dalam dimensi teknologi, diperlukan pembangunan kota yang digital dan terintegrasi dengan dukungan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat mobilitas tinggi, dan jaringan komputer yang memadai. Lalu dalam dimensi sumber daya manusia, diperlukan kreativitas, pengetahuan, pendidikan, dan pembelajaran sebagai pendorong utama terbentuknya kota yang cerdas, di mana permasalahan yang bersifat manual ditransformasi dengan pengetahuan ke model sistem digital melalui kreativitas dan disajikan dalam bentuk pembelajaran yang sepenuhnya perlu konsisten untuk dilaksanakan. Lalu, dalam dimensi institusional, diperlukan dukungan dari pemerintah dan kebijakan untuk pemerintah sebagai dasar dari desain dan implementasi kota yang cerdas. Kebijakan tidak hanya mendukung, tetapi juga berperan di mana terbentuk hubungan antara lembaga pemerintah dan pihak non-pemerintah dan sektor lainnya dalam membangun lingkungan administratif yang terintegrasi. Selanjutnya yaitu level penerapan Smart City. Selain ketiga dimensi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga elemen utama dalam Smart City, yaitu infrastruktur, modal, aset, perilaku, budaya, ekonomi, sosial, teknologi, politik, dan lingkungan. Level dari penerapan Smart City terbagi dalam 6 level, diantaranya yaitu level 0, merupakan level awal dari pengimplementasian konsep Smart City. Level ini ditandai dengan masih kota biasa, namun terdapat potensi menjadi Smart City. Selanjutnya yaitu level 1, merupakan level memulainya suatu kota atau daerah menjadi Smart City, ditandai dengan tersedianya internet secara menyeluruh di wilayah kota. Selanjutnya, level 2 yaitu merupakan tahap lanjutan dari level pertama, di mana ditandai dengan kota mulai terhubung dengan jaringan di kota lainnya atau telah menerapkan konsep Metropolitan Area Network. Selanjutnya yaitu level 3 merupakan level open information, di mana kota telah memiliki keterbukaan dengan kota lain untuk berbagi data dan informasi secara online. Level 4 yaitu merupakan level yang telah memiliki proses pengolahan data dan informasi menggunakan keamanan yang baik, sehingga setiap data yang terakses tetap terjaga nilai kepentingan yang ada di dalam data dan informasinya. Yang terakhir yaitu level 5 merupakan integrasi yang baik di dalam maupun antara kota sebagai kombinasi dari level 2, 3, dan 4. Untuk mendukung suatu kota dalam menuju level kelima di atas, maka diperlukannya stakeholders yang perlu dilibatkan dalam pengembangan konsep Smart City. Di antaranya yaitu ada government, academician, citizen, developers, media, dan private sector. Selanjutnya ada faktor-faktor pendukung Smart City. Yang pertama yaitu smart economy.
smart economy yaitu kualitas yang menghasilkan suatu inovasi dan mampu menghadapi persaingan. Semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha. Smart economy juga diartikan sebuah kota cerdas yang memiliki tingkat perekonomian yang baik, pemanfaatan sumber daya atau potensi alam yang dimiliki oleh kota secara efisien dan efektif. Yang kedua yaitu smart mobility, kemampuan untuk mengembangkan transportasi dan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota. Selanjutnya yang ketiga yaitu smart environment, yaitu lingkungan cerdas, berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik lingkungan yang bersih, tertata. Selanjutnya itu ada smart people. Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi, modal usaha, maupun modal sosial. Kemudian akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk elemen-elemen seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi, dan saling menerima. Serta yaitu terdapat kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat, dan menurunnya tingkat kejahatan. Selanjutnya itu smart living. Berbudaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur. Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu smart governance. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintah adalah good governance, yang merupakan paradigma, sistem, dan proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang mengindahkan prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas. Ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Selanjutnya, di sini ada landasan pembangunan Smart City. Landasan ini ada 4. Yang pertama itu ada peran pemerintah. Jadi pemerintah ini dapat berperan melalui penetapan perencanaan, penetapan regulasi, perencanaan pembiayaan, pembangunan sistem, dan infrastruktur yang berbasis teknologi, serta pengelolaannya. Pemerintah ini harus punya impian dan keinginan untuk menjadi sebuah kota cerdas dan memberikan kehidupan yang berkualitas, serta memberikan pelayanan yang baik dan efektif kepada masyarakatnya. Yang kedua ini, ada dukungan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat ini dapat berperan melalui dukungan atas program-program, kebijakan, dan komitmen pemerintah agar Smart City-nya bisa terwujud. Nah, dukungannya ini dapat berupa keikutsertaan menjadi pelaksana pembangunan, menjaga sarana dan prasarana yang udah ada, atau menyampaikan ide dan inovasinya, serta peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, yang ketiga, ini ada pembiayaan. Nah, pemerintah ini harus menggambarkan biaya untuk teknologi yang akan dipakai di Smart City ini. Nah, biayanya ini harus dianggarkan dalam APBD, dan kalau misalkan memungkinkan, bisa meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Nah, yang terakhir ini ada teknologi. Nah, penggunaan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam mengembangkan hasil, menciptakan hasil yang berkualitas, meningkatkan kecepatan, serta sebagai kekuatan untuk bersaing. Kemudian dalam pelaksanaan penerapan Smart City pasti ada tantangannya. Nah, kalau yang di layar ini ada tantangan dari segi teknologi dan keamanannya. Nah, karena kita semuanya pakai teknologi di Smart City ini, pasti ada kemungkinan kalau misalkan data kita itu disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi mungkin banget kalau misalkan ada pelanggaran privasi dan pembocoran data pribadi kita. Nah, kemudian kalau misalkan dari si infrastruktur, ketersediaannya ini masih menjadi tantangan. Contohnya itu masalah konektivitas dalam penerapan Internet of Things. Nah, terus kalau misalkan tantangan dari segi sosialisasi, ini tuh karena dalam penerapannya kita pasti butuh waktu untuk beradaptasi, dan gak semua masyarakat itu melek akan teknologi, khususnya untuk masyarakat di golongan yang udah tua gitu. Nah, kemudian
keempat ini ada tantangan dari manusia, sumber daya manusia. Nah, partisipasi masyarakat ini menjadi tantangan karena kan nggak semuanya itu peduli terhadap lingkungannya dan nggak semuanya itu aktif dalam memberikan masukan atau misalkan sekedar melaporkan masalah lingkungan sekitarnya itu. Nah, yang terakhir ada tantangan dari pemerintah sendiri. Nah, komitmen pemerintah ini tuh jadi tantangan karena kalau misalkan tanpa komitmen, impian dalam mewujudkan smart city ini nggak akan bisa. Nah, komitmen sendiri itu dapat diukur dari kebijakan yang menekankan pada percepatan pembangunan smart city. Yang selanjutnya ada sistem informasi akuntansi untuk Smart City. Jadi menurut MF Goodchild, Smart City bertujuan untuk memperbaiki pelayanan kepada penduduk kota, memberi pengaruh baik secara ekonomi, yaitu lebih efisien, dan sosial, yaitu keefektifan kepada kebutuhan dan keinginan para stakeholder. Pencapaian tujuan-tujuan ini tergantung tidak hanya pada data yang disediakan oleh pemerintah, pemegang wewenang, dan pengambil keputusan, tapi juga pada data yang disediakan oleh penduduk dan mereka dapat dilihat sebagai intelligent sensors. Lalu kaitan sistem informasi akuntansi pada Smart City. Menurut Brown, kebutuhan untuk memperluas cakupan sistem informasi akuntansi dalam mendukung keputusan bukan hanya mencakup ekonomi berkelanjutan, tapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, makasih kelompok Diandra dan teman-teman. Selanjutnya mungkin dari kelompok membahas ada yang ingin ditanyakan atau menambah komentar. Halo semuanya, selamat siang. Sebelumnya aku mau mengapresiasi buat kelompoknya Diandra, Irena, dan Devania. Tadi presentasinya juga udah bagus, udah cukup bisa dimengerti. Nah, namun aku mau bertanya sedikit. Tadi tuh ada di slide tentang yang para ahli itu mendefinisikan tentang smart city. Nah, aku tuh mau bertanya kenapa sih para ahli itu memperdebatkan bahwa konsep smart city ini tuh belum bisa diterapkan di seluruh kota di dunia. Terima kasih sebelumnya. Makasih Alvira untuk pertanyaannya. Langsung aku jawab aja ya. Jadi kenapa masih diperdebatin soalnya tuh si konsep smart city ini tuh masih bergantung pada kota dan pengembang masing-masing. Terus selain itu untuk smart city sendiri kan tadi udah dijelasin ya ada konsepnya gimana, terus karakteristiknya gimana, terus ada juga pilar pembangunannya, terus tadi juga dijelasin tentang landasan pembangunan smart city yang ada 4, yang ada peran pemerintah, dukungan masyarakat, pembiayaan, sama teknologi. Nah, itu tuh nggak mudah dan setiap kota punya kondisinya masing-masing. Jadi para ahli ini masih memperdebatkan atau masih kayak mendiskusikan gitu gimana caranya biar semua kota bisa nerapin si smart city ini dengan keadaan kota yang pastinya beda-beda banget gitu. Kalau dari aku udah menjawab belum ya? Udah kok, makasih Deva. Ya, makasih juga. Oke, selanjutnya ada yang lagi ingin ditanyakan. Boleh, aku mau nanya dong. Jadi apa sih, apakah semua landasan itu tuh harus dipenuhi gitu landasan-landasan yang tadi? Terus gimana kalau misalnya 3 dari 4 landasan yang tadi tuh udah terpenuhi tapi ada satu tuh yang belum. Terus masih bisa nggak sih konsep smart city itu diterapkan kayak gitu? Aku mau coba jawab ya. Makasih banget buat Nurma untuk pertanyaannya. Jadi kan tadi sempat dijelasin kalau misalkan ada 4 landasan. Nah, 4 landasan itu ada peran pemerintah, dukungan masyarakat, pembiayaan, dan teknologi. Kalau misalkan menurut kelompok kami, 4-4-nya tuh harus terpenuhi. Karena kalau misalkan satu nggak terpenuhi, nggak bisa ada smart city. Kalau misalkan untuk contohnya nih, misalkan dukungan masyarakat ada, pembiayaan udah ada, teknologi juga ada, tapi peran pemerintah tuh nggak ada. Nah, itu nggak bisa, karena kan pemerintah ini dia tuh menetapkan perencanaannya, menetapkan regulasi, merencanakan pembiayaan, dan membangun sistemnya. Kalau misalkan nggak ada pemerintah, maka smart city juga nggak ada. Nah, kalau misalkan contoh lagi, dari dukungan masyarakatnya tuh nggak ada, tapi peran pemerintah, pembiayaan, dan teknologinya tuh ada. Nah, itu juga nggak bisa, karena kan salah satu orang yang
yang ikut dalam smart city ini ada masyarakat kan. Masyarakat nih bakal memberikan ide-ide atau memunculkan inovasi, terus melaporkan segala hal yang kurang dari smart city kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada satu, berarti smart city-nya nggak bisa gitu. Apa udah menjawab pertanyaannya? Udah, makasih Andra. Makasih juga Nurma. Oke, mungkin aku mau nanya juga ya, karena aku juga kelompok pembahas. Aku mau nanya ini sih, tadi sama Irena kalau nggak salah sempat disinggung gitu kan, tentang 5 level yang perlu dipenuhin stakeholder dalam mengembangkan konsep smart city ini, kayak tadi kayak pemerintah, citizen. Nah, contohnya itu kayak gimana sih peranan dari si stakeholder itu? Boleh dicontohin nggak? Makasih. Aku coba jawab ya. Makasih Dita pertanyaannya. Nah, jadi kan tadi yang udah dibilang si 5 level tuh harus dilibatkan si stakeholder-nya kan untuk pengembangan konsep smart city. Nah, contoh peranannya tuh kayak misalnya pihak pemerintah nih. Nah, pihak pemerintah tuh perlu membuat kebijakan yang mendukung terciptanya ekosistem. Terus dari pihak akademisinya memberikan sumbangan saran kebijakan dari hasil riset mereka. Terus dari pihak developer misalnya membuat aplikasi yang memanfaatkan teknologi. Terus dari pihak media mempromosikan dan mensosialisasikan semua program. Nah, terus kalau misalnya dari pihak swasta tuh contohnya kayak mendukung dengan modal, terus komunitas serta masyarakat juga turut berpartisipasi dalam mengubah kebiasaan lama. Nah, jadi kalau misalnya itu sih contoh-contoh peranannya. Jadi misalnya kalau misalnya salah satu pihak kalau misalnya salah satu pihak yang nggak berkontribusi itu, nanti si konsep smart city ini nggak akan berjalan dengan baik. Gitu sih, Dit, udah menjawab belum? Oke, udah kebayang-kebayang gitu. Peranannya. Mungkin kalau dari kelompok penanya karena cuma 3 orang aja, segitu sih dari kelompok bertanya. Aku balikin lagi ke kelompok kalian mungkin untuk tutup. Oke, makasih Dita. Kalau untuk dari kelompok kami, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar sekali. Ada kelompok selanjutnya nggak ada? Ada Pak, untuk yang kelompok Dita nanti bakal dibahas implementasi smart city-nya. Oh iya. Oke, nyambung dulu aja kali ya ke kelompoknya Dita ya, Dita Azhara dan teman-temannya. Nanti setelah itu saya akan memberikan sepatah dua patah kata ya terkait dengan. Enggak, silakan. Boleh Oh sebentar, moderatornya gantian aja ya. Siapa? Devania. Jadi moderator. Iya boleh. Iya boleh Pak. Oke ya. Oke, silakan dimulai. Oke, sekarang dilanjutin tentang implementasi Smart City oleh kelompoknya Dita. Dipersilahkan untuk mulai presentasinya. Oke, PPT-nya udah muncul kan ya? Udah. Selamat pagi semuanya. Jadi kita dari kelompok selanjutnya akan menjelaskan nih tentang implementasi Smart City khususnya ini di Kota Jakarta. Adapun topik pembahasannya itu kita bakal ngebahas tentang gimana sih konsep Jakarta Smart City itu, terus 6 pilar Smart City Kota Jakarta itu kayak gimana, dan hambatan serta solusi dari implementasi Smart City di Jakarta itu kayak gimana. Oke, yang pertama-tama kita akan masuk dulu nih ke poin pertama, yaitu konsep Jakarta Smart City.
Nah, sebelum kita ngebahas tentang implementasi Jakarta Smart City atau JSC, kita perlu tahu dulu nih tentang latar belakang kenapa sih akhirnya Kota Jakarta itu menerapkan Smart City. Nah, Kota Jakarta itu kan merupakan kota metropolitan, ya artinya tuh padat akan penduduk, terus juga banyak hilir mudik manusia dan padat lalu lintas, sehingga bisa diibaratkan kalau misalkan Kota Jakarta itu tuh adalah kota yang gak pernah mati. Nah, selain sebagai kota metropolitan juga, Jakarta itu adalah ibu kota negara Indonesia, yang artinya otomatis menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan, sehingga memberikan tingkat urbanisasi yang tinggi, seperti yang kita bisa lihat nih di grafik ini, bahwa ada jumlah kedatangan penduduk dari luar DKI Jakarta menurut bulannya. Itu kan udah kayak beribu-ribu orang itu tuh datang ke Jakarta. Nah, hal tersebut tuh bisa memicu permasalahan-permasalahan, kayak contohnya misalkan permasalahan urbanisasi, terus juga bisa menimbulkan masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, penyediaan fasilitas umum, dan juga kemacetan. Nah, maka dari itu akhirnya Jakarta tuh membuat konsep yang namanya Smart City atau disebut juga kota pintar. Seperti yang kita udah pelajarin juga kan di kelompok sebelumnya tentang konsep Smart City itu apa. Nah, selanjutnya sebuah kota tuh bisa dikatakan kalau misalkan dia itu udah smart city apabila kota itu tuh udah benar-benar mengetahui secara betul keadaan kota di dalamnya seperti apa. Terus juga udah bisa memahami permasalahan-permasalahan tersebut secara lebih mendalamnya, lalu juga bisa mampu melakukan aksi terhadap permasalahan tersebut. Nah, dengan menerapkan smart city ini tuh permasalahan-permasalahan tersebut tuh dapat diatur dan dikelola dengan baik dengan cara kita memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi yang terintegrasi ke dalam semua sektor publik. Nah, kalau misalkan seluruh komponen Smart City ini tuh udah bisa diterapkan dengan baik, maka kota Jakarta ini tuh bisa dikategorikan ke dalam kota yang masyarakatnya itu madani, atau ciri-ciri masyarakat madani itu kan diantaranya masyarakat itu udah bisa terintegrasi kan, mulai dari itu pendidikan, terus juga ekonomi, sosial budaya, kesadaran beragama. Nah, implementasinya ini kita bisa lakukan dengan cara tadi diterapkannya Smart City yang mengoptimalkan penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang nantinya tuh diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kota untuk menghasilkan proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Boleh di next. Nah, selanjutnya apa sih itu Jakarta Smart City? Jadi, Jakarta Smart City itu merupakan Badan Layanan Umum Daerah atau disingkatnya di sini BLUD di bawah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta. Nah, JSC ini tuh berusaha mentransformasi Jakarta menjadi kota cerdas dengan mewujudkan ekosistem kota cerdas 4.0. Nah, Jakarta Smart City ini juga tuh diresmikan pada 26 Desember tahun 2014 oleh Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama. Nah, Pemprov DKI Jakarta ini tuh dalam hal ini memberlakukan namanya sistem open data. Nah, apa sih sebenarnya sistem open data itu? Jadi, sistem open data itu para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah swasta atau pemerintah swasta maupun juga masyarakat bisa mengakses data ini yang dimiliki sama si Pemprov untuk menciptakan solusi-solusi cerdas demi mendukung 6 pilar Smart City. Nanti itu 6 pilar Smart City akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, contohnya kayak apa? Seperti kayak misalkan kita lihat nih di laman jakarta.go.id. Nah, warga tuh bisa langsung mengunduh segala informasi tentang Jakarta, baik itu informasi-informasi umum yang kayak tentang data keuangan daerah, terus juga data kependudukan, hingga kita bisa tahu nih informasi yang datanya spesifik, kayak misalkan data trayek umum bus besar, atau data titik rawan kemacetan, hingga juga data tamu-tamu, hingga data rata-rata tamu yang menginap di Jakarta. Nah, mungkin untuk lebih jelas implementasinya akan dibahas di bagian 6 pilar dari JSC. Boleh di next. Nah, selanjutnya proses untuk menjadi smart city ini tuh bukan perjalanan yang gampang dan juga nggak mudah untuk kota manapun, tergantung pada tingkat maturitas dan tantangan spesifik masing-masing kota. Nah, pertama-tama sebuah kota tuh bisa diklasifikasikan menjadi 3 tahap pertumbuhan, yaitu yang pertama ada legacy city atau kota warisan. Nah, kota warisan ini tuh populasinya tuh udah stabil, terus juga infrastrukturnya tuh udah bisa tertata dengan baik, kayak contohnya yang kota London, New York gitu. Terus yang kedua ada kota baru atau new city.
Nah, kota ini tuh kota yang lagi mengalami perkembangan dengan perencanaan yang signifikan. Contohnya kayak misalkan kota Dubai. Lalu yang ketiga itu ada kota bertransisi atau transitioning city. Nah, kalau kota bertransisi ini tuh karakternya tuh lekat banget sama pertumbuhan populasi yang signifikan melalui urbanisasi, sehingga akan muncul tantangan-tantangan dalam infrastruktur. Contohnya kayak tadi yang kita udah bahas di latar belakang, yaitu kota Jakarta. Nah, Jakarta sebagai kota bertransisi ini tuh punya beberapa tantangan untuk dihadapi. Contohnya kayak misalkan isu yang berkaitan dengan perencanaan strategis jangka panjang, terus juga tata kelola pemerintahan, terus juga pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, maka akhirnya Jakarta melakukan Smart City atau disingkatnya di sini Jakarta Smart City, seperti yang udah dijelasin kan di slide sebelumnya. Nah, untuk melakukan si JSC ini tuh, Jakarta juga perlu melakukan pendekatan-pendekatan sistematis, di mana dalam pendekatan sistematis ini kita perlu tahu nih visinya tuh apa, sasaran strategisnya tuh apa, misinya apa, dan juga prinsip dasarnya tuh apa. Nah, yang pertama visinya dulu nih. Visinya itu dibuat Jakarta Smart City itu yaitu untuk mewujudkan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia yang aman, nyaman, makmur, produktif, berkelanjutan, dan kompetitif secara global. Atau secara lebih singkatnya, dengan pembuatan Jakarta Smart City ini tuh pengen membuat Jakarta yang baru, yang lebih efisien dan inovatif juga. Terus yang kedua ada sasaran strategis. Nah, sasaran strategis ini tuh untuk meningkatkan daya saing dan mengembangkan pelayanan publik untuk mendukung kesejahteraan umum. Lalu yang ketiga tuh ada misinya. Misinya tuh apa? Yaitu misinya tuh untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, terus juga memperkuat perekonomian, terus memperbaiki kondisi lingkungan, meningkatkan performa pemerintah, dan juga menguatkan inovasi dan kreativitas. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir ada prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya yaitu untuk tata kelola yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada perjalanan Jakarta menjadi Smart City. Nah, yang pertama itu kita tuh perlu menentukan definisi Smart City bagi Jakarta tuh apa. Jadi untuk bisa mengimplementasikan si Smart City ini, Jakarta harus punya visi yang jelas. Terus juga kita harus tahu nih target dan sasaran yang ditujunya tuh siapa. Terus metrik terkaitnya tuh apa gitu. Lalu yang kedua itu menentukan kondisi tertarget atau target state. Nah, untuk menentukan target state ini tuh digunakan namanya Smart City Will Framework atau 6 pilar yang nantinya akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, 6 pilar ini tuh adalah suatu metodologi yang telah dipraktekkan secara luas untuk menentukan sasaran kondisi yang tertarget dalam proses transisi Jakarta menjadi Jakarta Smart City. Nah, serangkaian sasarannya tuh ada 6, yaitu ada Smart Living, ada Smart Mobility, Smart Governance, Smart Environment, dan Smart Economy, dan Smart People. Lalu yang ketiga itu kita mengidentifikasi kesenjangan. Nah, kesenjangan ini tuh bisa diukur dengan cara kita membandingkan kesenjangan di saat ini sama kesenjangan dengan target yang kita identifikasi dari kategori si Smart City tadi, yang ada 6 tadi. Lalu yang keempat itu kita mengusulkan solusi. Nah, langkah selanjutnya itu adalah perumusan solusi untuk menjembatani kesenjangan-kesenjangan tersebut. Biasanya itu dilakukan pengembangan dan pelaksanaan serangkaian solusi praktis untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan cara yang terintegrasi dan terkoordinasi juga. Oke, selanjutnya kita ngebahas 6 pilar Smart City di Jakarta. Boleh di-next. Nah, tadi tuh di kelompok sebelumnya tuh sempat disinggung juga kan si Smart People, Smart Economy, Smart Environment, Government, Smart Living, sama Mobility. Nah, selanjutnya tuh kita ngebahas nih gimana sih penerapan si 6 pilar ini di Kota Jakarta kayak gitu. Tadi dari yang Vira bahas tuh secara umum, Jakarta Smart City merupakan pengaplikasian konsep Smart City yang mengoptimalkan penggunaan IT dan komunikasi untuk kita tahu nih, terus kita paham sama kita untuk mengontrol sumber daya di suatu kota. Dalam hal ini berarti kota Jakarta agar jadi lebih efektif, efisien, terus juga bisa memaksimalkan pelayanan publik, terus menyediakan solusi untuk masalah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Boleh di next. Nah, terus Smart People. Kalau Smart People ini mendukung kaum milenial yang memiliki talenta serta kreativitas yang tinggi. Program yang didukungnya ini kayak pendidikan, terus masyarakat yang inklusif dan menghargai kreativitas. Nah, untuk program unggulan Smart People sendiri,
Yang pertama ini ada yang namanya Kartu Jakarta Pintar atau biasa disingkat dengan KJP, di mana KJP ini merupakan program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan yang kurang mampu untuk dapat pendidikan minimal tuh sampai lulus SMA atau sederajat. Jadi nanti itu tuh dibiayai penuh dari dana APBD dari Provinsi Jakarta. Terus selanjutnya lagi program unggulan dari perspektif Smart People ini adalah iJakarta. Jadi iJakarta itu adalah perpustakaan digital Jakarta, di mana itu merupakan platform yang dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta bagi warga Jakarta kayak perpus lagi gitu. Jadi dia nggak usah pusing lagi untuk baca atau minjem buku karena bisa diakses di aplikasi kayak gitu, di aplikasi namanya iJakarta. Boleh di next. Nah, selanjutnya juga dari segi Smart People ini ada program namanya itu Ruang Kolaborasi. Nah, Ruang Kolaborasi ini merupakan kayak dari si Jakarta Smart City ini tuh ngadain kegiatan yang bisa untuk kolaborasi. Contohnya adalah GST Talk ini. Jadi Jakarta Smart City Talk ini menyediakan tempat untuk mengenal lebih jauh isu-isu tentang Jakarta dan kota cerdas juga. Jadi ini tuh dikemas dalam bentuk talk show interaktif antara smart citizen dengan pembicara yang ahli. Misalnya kayak di slide ini tuh dia lagi ngebahas tentang COVID di Jakarta, itu tentang GST Talk ini. Terus selanjutnya di atas ini ada namanya Ngobrol Jakarta. Jadi kalau Ngobrol Jakarta ini mewadahi masyarakat Jakarta dalam berdiskusi bersama perwakilan pemerintah atau mungkin startup atau komunitas untuk gagasin ide atau cari solusi nih tentang permasalahan yang ada di Jakarta. Jadi dengan adanya kolaborasi ini, pemerintah Jakarta itu mau masyarakatnya terlibat aktif gitu untuk berbicara mengenai isu dan solusi permasalahan di kota Jakarta. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini dari Smart Mobility, di mana kalau Smart Mobility ini merupakan konsep baru yang menawarkan solusi untuk menekan angka kemacetan di Jakarta dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat Jakarta untuk menggunakan angkutan umum yang udah disediain dengan Pemprov Jakarta. Contohnya tuh kayak ada Transjakarta, MRT kayak gitu. Terus juga program unggulannya tuh pertama itu ada namanya TJku. Jadi TJku ini tuh adalah aplikasi resmi dari Transjakarta untuk untuk ngasih tahu nih informasi resmi tentang si Transjakarta ini. Dari misalnya informasi rute, terus ada halte kayak posisi si Transjakarta ini sekarang lagi di mana sih kayak gitu. Jadi bisa diakses di aplikasi TJku. Selain itu juga pemerintah Jakarta ini dia tuh kolaborasi sama yang namanya Trafi. Jadi Trafi itu kayak platform juga untuk menghubungkan smart mobility di mana setiap bus Transjakarta dia tuh ada GPS sensornya untuk track location sama rute. Selain itu juga kalau misalnya nih si Transjakartanya itu lagi mogok gitu, jadi pemerintah tuh tahu kok ini si Transjakartanya stuck kayak gitu, nanti bisa langsung di solve gitu. Misalnya ternyata supirnya berhalangan dan kayak bisa nge-track juga mana sih supir yang kosong, langsung bisa di backup kayak gitu. Jadi setiap Transjakarta itu ada GPS sensornya kayak gitu. Terus juga si Trafi ini juga nggak cuma Transjakarta ya, tapi juga nge-koneksiin untuk KRL, terus ada bis, ada terus angkutan umum juga kayak gitu. Terus selanjutnya itu adalah parkir elektronik Jakarta atau terminal parkir meter elektronik. Jadi pokoknya dia parkir terus kayak bayarnya di kotak merah itu. Mungkin ini tuh implementasinya juga udah bukan di Jakarta doang ya, di Bandung pun juga ada kayak gitu. Boleh di next. Terus sekarang ke smart living. Kalau smart living ini tuh konsep untuk membuat kota Jakarta jadi lebih baik gitu untuk kita tinggalin sebagai warganya, kayak menjaga keamanan, kenyamanan, serta hidup sehat. Contohnya yang di sini tuh yang di kiri ini, dia itu pantauan kota melalui CCTV. Jadi di Pemprov Jakarta ini nyediain CCTV online yang dapat diakses nih oleh warganya untuk melihat gimana sih ribuan titik di kota Jakarta itu secara real time. Kurang lebih itu tuh ada 6.000 titik CCTV online, di mana keberadaan CCTV ini kan bisa diakses juga ya sama warganya. Ini juga ngebantu nih untuk misalnya warga ada memperoleh informasi mengenai lalu lintas di Jakarta itu kayak gimana. Sebenarnya tujuan dari ini tuh adalah mempermudah warganya untuk beraktivitas. Di samping itu juga kan kalau misalnya ada CCTV gitu, rekaman tindak kejahatan jadi ke-record gitu kan. Jadi ini juga dapat mengurangi kriminalitas gitu. Terus kalau yang di foto yang kanan itu adalah pantau banjir melalui Jaki. Jadi sebenarnya Jakarta ini punya aplikasi Jaki, itu kayak platform yang Smart City Jakarta gitu. Jadi masyarakat tuh bisa tahu informasi mengenai Jakarta melalui aplikasi Jaki ini. Salah satunya dia adalah pantau banjir. Jadi masyarakat bisa tahu nih situs banjir ini melalui Jaki, terus juga punya juga situs di websitenya
taubanjirjakarta.go.id itu untuk tahu info banjir terkini. Kayak ketinggian airnya itu berapa kayak gitu. Terus juga bisa terkait laporan-laporan dari pengguna kayak status pengamanan, terus ada fotonya kayak gimana sama alamat serta ketinggian airnya kayak gimana, itu untuk yang pantau Jakarta. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu dari sisi smart economy. Kalau dari smart economy ini konsep dari Pemprov Jakarta untuk merangkul para pengusaha lokal agar bisa bersaing satu sama lain. Terus juga ini bisa menetapkan harga sesuai dengan kebutuhan pokok sehari-hari itu berapa dan membantu pengusaha untuk lebih kayak kreatif dan up to date gitu mengenai perkembangan digital. Contohnya tuh yang pertama adalah ini kartu Jakartawan, di mana kalau kartu Jakartawan ini merupakan bagian dari Jakarta Smart City yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi. Jadi ini tuh kayak kartu multifungsi gitu, bisa untuk transaksi pembayaran. Contohnya kayak naik bus Transjakarta, terus RSUD, rusun, kayak gitu. Distribusi, terus ada parkir meter yang di slide sebelumnya juga kan ngebahas parkir meter, nah itu bisa juga. Terus di kanan itu ada informasi pangan Jakarta. Jadi itu kayak ada aplikasi, dia tuh ngasih informasi berapa sih harga pangan di Jakarta itu berapa kayak gitu. Jadi sebelum membeli barang-barang komoditas, masyarakat tuh bisa mengetahui atau kita ngecek harganya gitu di aplikasi itu. Terus juga selain itu juga ada informasi mengenai lokasi pasar yang ingin dituju kayak gitu. Dan kalau misalnya harga tiba-tiba naik nih, warga Jakarta tuh bisa ngasih komentar di IPJ ini. Terus yang di bawah itu adalah pendataan kaki 5 Jakarta. Jadi ini tuh programnya tahun 2016. Jadi ada hashtag kaki 5 JKT. Ini tuh kayak program yang diusung oleh Pemprov Jakarta. Dia tuh kolaborasi sama startup digital gitu. Jadi kalau misalnya PKL makanan minuman itu bisa bisa ada layanan online gitu, jadi dibantu biar si bisnisnya itu bisa keakses secara online. Nah ini kerjasamanya sama siapa aja sih? Ada kayak Gojek, GoFood-nya itu, terus ada Zomato buat aplikasi review makanannya itu. Itu contohnya dari kaki 5 Jakarta. Terus boleh di next. Nah selanjutnya ini adalah smart environment, dimana kalau misalnya smart environment ini merupakan konsep ramah lingkungan, hemat energi, dan bangunan ramah lingkungan di Jakarta. Contohnya itu di kiri itu ada kayak penerangan lampu gitu. Jadi penerangan lampu ini sekarang udah modern gitu. Jadi dia ngadopsi teknologi namanya City Touch. Setahu aku dia itu kerjasama sama Philips, produsen lampu gitu. Dia ganti lampu di Jakarta jadi yang LED, jadi lebih smart energy gitu, lebih safe energy. Terus juga dia sistem penerangannya itu berbasis website, jadi bisa dipantau gitu, dan pemeliharaannya juga bisa dari jarak jauh, sehingga nggak perlu kayak kita meriksa fisik gitu, datang ke lokasi ini gimana sih kondisi lampunya. Terus juga kalau ada gangguan sama kerusakan juga itu bisa dimonitor secara real time. Terus di kanan ini dari aplikasi Sijaki tadi, dia juga kita bisa tahu nih warga Jakarta tentang indeks standar polusi. Karena Jakarta juga merupakan ibu kota dan banyak banget industrinya, jadi menurut warga Jakarta penting banget kita tuh udah tahu berapa sih indeks standar pencemaran udara di Jakarta tuh berapa, dan itu bisa kita akses melalui aplikasi Jaki kayak gitu. Itu untuk tahu sensor udara di Jakarta tuh berapa secara real time. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini smart government, di mana kalau misalnya smart government ini tujuannya itu untuk menerapkan sistem transparansi kepada masyarakat Jakarta, sehingga masyarakat ini bisa tahu nih perkembangan bagaimana sih apa yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugas itu kayak gimana. Contohnya ini yang di atas itu adalah open data. Nah, kalau open data ini, jadi pemerintah Jakarta memiliki portal open data di data.jakarta.go.id. Ini tuh untuk menunjukkan kalau misalnya pemerintah ini berani, transparan, dan akuntabel, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ini tuh kayak portal terpadu gitu untuk menyajikan data-data dari satuan unit kerja di pemerintahan Pemprov Jakarta. Kalau yang di bawah itu adalah Musrenbang, di mana Musrenbang ini merupakan musyawarah perencanaan pembangunan. Jadi di sini tuh kalau warga ngasih solusi gitu atau ide-ide tentang perencanaan pembangunan dari dari level RW pun dia bisa gitu ngasih informasi mengenai Musrenbang ini. Boleh di next. Oke, terus yang di kiri ini ada
Smart Planning and Budgeting. Kalau ini tuh terusan yang kemarin dibahas sama kelompok yang di minggu kemarin kan ada e-budgeting ya. Nah, Jakarta itu mengexecute e-budgeting tuh jadi Smart Planning and Budgeting. Jadi aplikasi ini tuh merupakan penyajian data dan analisa yang sifatnya terbuka untuk kita tuh sebagai masyarakat tahu nih mengenai APBD di Jakarta itu gimana kayak gitu. Terus juga ini tuh untuk ngebangun proses perencanaan dan penganggaran yang ada di lingkungan Pemprov Jakarta. Kalau misalnya yang di kanannya adalah CRM atau Citizen Relation Management. Jadi warga di Jakarta ini dapat terus melapor berbagai permasalahan di lingkungan seperti misalnya sampah, terus ada potensi banjir, atau mungkin ada fasilitas yang rusak kayak gitu misalnya parkir liar dan sebagainya. Dan itu di bawah ini tuh kayak call centernya gitu, bisa ada lewat Jaki, DKI Jakarta, Pemprov gitu. Jadi dia udah platformnya banyak juga, ada kayak Facebook, Twitter, dan aplikasi. Terus juga bisa lapor SMS juga kalau misalnya kondisinya nggak online. Oke, mungkin sekian untuk dari 6 pilar implementasi program di Smart City Jakarta. Lanjut ke hambatan. Oke, jadi selanjutnya itu ada hambatan dari implementasi Smart City di Jakarta. Yang pertama itu ada rendahnya partisipasi publik. Nah, kenapa sih rendahnya partisipasi publik ini terjadi gitu ya? Karena poin dari penerapan Smart City itu kan teknologi ya, Internet of Things gitu. Dan nggak semua dari masyarakat di Jakarta tuh melek teknologi. Jadi untuk bisa teknologinya aja tuh belum, apalagi untuk partisipasi kayak gitu. Selain itu juga nggak semua dari masyarakat di Jakarta tuh tahu informasi dari implementasi Smart City di Jakarta. Terus contoh lain juga ada salah satu aplikasi Smart City yaitu Clue. Clue itu tuh bentuk kotak aduan gitu yang bisa jadi tempat RT atau RW itu menyalurkan masalah-masalahnya dalam satu hari. Nah, dimulai dari April sampai Oktober 2016 nih. Waktu April sampai Oktober 2016 ini berjalan baik karena aplikasi Clue ini menawarkan ketika ada RT atau RW yang melaporkan suatu masalah gitu ya di daerahnya itu, dia akan dapat insentif 10.000 tiap laporannya. Nah, terus setelah Oktober, akhirnya di Oktober tuh ada dicabut peraturan bahwa akan dapat 10.000 untuk satu laporan masalah. Nah, akhirnya terjadi penurunan drastis banget di akhir Oktober. Jadi laporan aduannya itu turun sampai 80%. Jadi bisa dilihat sih bahwa partisipasi publiknya itu bisa jadi karena alasan ada insentif tersebut, bukan karena kesadaran. Terus kemudian hambatan yang kedua itu adalah kurangnya sumber daya manusia. Nah, jadi untuk memaksimalkan penerapan Smart City ini diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan faktanya itu masih kurang nih sumber daya manusia yang berkualitas kayak tingkat pendidikan atau dari melek teknologinya tadi. Terus kurangnya sumber daya manusia juga ini tuh berkaitan sama untuk penerapan dari Smart City-nya. Jadi aparat-aparat daerah yang belum semuanya itu ahli dalam mengoperasikan sistem kayak gitu. Jadi makanya diperlukan nih untuk lulusan-lulusan IT atau programmer. Selanjutnya yang ketiga itu ada minimnya infrastruktur pendukung. Nah, karena untuk membangun infrastruktur itu kan perlu waktu dan perlu biaya juga ya, dan nggak cepat gitu. Ada tahapan nih untuk membangun sebuah kota yang jadi kota pintar atau smart city gitu. Pertama adalah untuk pembangunan infrastruktur dasar dulu, yaitu penyediaan internet. Nah, salah satunya itu lewat pembangunan jaringan fiber optik. Terus setelah rampung tuh dengan pembangunan fiber optik tersebut, kemudian dilanjut sama pembangunan pusat pengelolaan data, itu jadi fokus berikutnya. Setelah jejaring dan pengelolaan data itu selesai, pemerintah itu melanjutkan pengembangan dengan memasukkan dan mengelola data kota yang didapat dari sensor, aplikasi, atau lainnya. Nah, pemerintah Jakarta itu mengumpulkan data keluhan masyarakat tadi itu lewat aplikasi Clue. Jadi perlu banget untuk dipasang sensor nih, apalagi salah satunya tadi Clue ya. Clue itu kan ada informasi banjir juga. Nah, itu tuh perlu dipasang sensor di setiap sungai-sungai untuk memantau debit dari airnya gitu. Jadi
perlu banget waktu dan biaya untuk membangun infrastruktur yang mendukung implementasi dari Smart City. Kemudian di sini tadi juga sudah disinggung mengenai keamanan dari data atau informasi gitu ya, karena di Smart City ini itu semua terintegrasi, terhubung gitu. Makanya makin banyak sistem yang terhubung akan menyebabkan makin kompleks juga penanganannya. Terus beberapa bagian infrastruktur di Smart City juga biasanya itu ditangani sama lembaga-lembaga yang berbeda. Misalnya ada BPBD, terus ada ke bagian pemerintahan mana, jadi beda-beda, enggak di satu lembaga yang sama. Jadi tanpa pengelolaan pusat yang mampu menetapkan standar pengelolaan cyber city di seluruh organisasi. Jadi enggak semua organisasi itu menerapkan dari cyber security-nya gitu. Jadi dan para ahli infrastruktur juga menyadari nih bahwa penerapan smart city itu nggak semua sistemnya itu 100% aman gitu. Jadi perlu pemantauan sistem untuk menemukan dan menghentikan gangguan, sama pentingnya dengan mengamankan dari sistem tersebut. Oke. Terus selanjutnya di sini ada solusi dari masalah-masalah yang tadi. Solusi yang pertama tadi itu tentang masalah yang kurangnya partisipasi publik itu yaitu adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi di sini tuh pemerintah kota tuh harus memberikan sosialisasi yang lebih dan aturannya tegas dalam implementasi smart city. Jadi jika perlu juga pemerintah tuh bisa menggandeng pihak ketiga seperti lembaga pengabdian masyarakat atau juga lembaga swadaya masyarakat untuk secara kontinu memberikan bimbingan, dorongan, dan sosialisasi akan pentingnya smart city bagi masyarakat. Selain itu juga untuk memudahkan, pemerintah juga bisa membuat buku panduan belajar untuk sistem Jakarta Smart City gitu. Terus pemerintah Jakarta juga bisa nih untuk mengembangkan sistemnya itu dari tampilan layanan yang udah tadi disebutkan tuh, beberapa layanan seperti Jaki dan lain-lain, itu supaya lebih menarik gitu, menarik dari sisi tampilan dan juga lebih mudah untuk mendapatkan informasinya. Terus yang kedua, solusi masalah yang kedua tadi yaitu sumber daya manusianya yang kurang itu adalah jadi pemerintah tuh bisa menyiapkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas gitu dengan memberikan pelatihan kepada pegawai dari instansi yang berkaitan gitu ya. Terus juga melakukan open recruitment gitu ke lulusan-lulusan IT dan juga membuka peluang bagi programmer-programmer untuk masuk ke instansi gitu. Terus, solusi yang ketiga itu yaitu untuk masalah solusi yang ketiga yaitu untuk menyediakan infrastruktur yang lebih memadai. Jadi salah satu itu bisa dengan big data ya, karena informasi di smart city itu kan banyak banget ya, aduan dari banjir atau aduan dari masalah sampah setiap harinya tuh banyak. Nah, oleh karena itu penting banget nih untuk banyaknya data itu dari berbagai sektor kehidupan di suatu kota tuh jadi diintegrasikan supaya mudah, lebih dianalisis itu lebih mudah dan bisa bekerja secara real time gitu. Data-data olahan tuh dapat menjadi dasar nih untuk menentukan langkah-langkah strategis, misalnya untuk mengalokasikan subsidi yang tepat bagi warga. Terus di bidang transportasi juga, pengaplikasian teknologi pengelolaan data ini bisa membantu warga untuk memperoleh informasi dengan cepat dan tepat. Tadi kan juga udah disebutin ya bahwa ada Trans JKU itu untuk memudahkan nih untuk pengaksesan dari mana nih masalahnya itu lebih mudah teridentifikasi gitu, karena terintegrasi ke satu itu dengan big data kayak gitu. Kemudian aplikasi di teknologi big data juga bisa di sektor lingkungan. Jadi bisa membantu pemerintah untuk memantau tingkat polusi beserta penyumbangan emisi terbesar kayak gitu. Terus juga bisa ngelihat tadi masalah-masalah tentang sampah, terus bisa di solve dengan untuk pengelolaan sampahnya supaya lebih efektif kayak gitu. Terus yang terakhir itu adalah solusi untuk masalah keamanan, yaitu menggunakan firewall ini. Nah, firewall itu apa sih? Jadi firewall itu adalah sistem keamanan jaringan yang memantau dan mengendalikan lalu lintas jaringan keluar dan masuk berdasarkan kebijakan keamanan yang ditetapkan. Jadi selain menjaga sistem terhadap rangkaian cyber attack ini,
aspek manusia juga dari sebuah sistem tuh penting banget gitu. Makanya tadi diperlukan programmer-programmer atau lulusan-lulusan IT yang atau ahli-ahli yang dapat membantu untuk implementasi atau menjaga penerapan dari smart city ini kayak gitu. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya diserahkan lagi ke moderator untuk sesi pertanyaan. Ya, sebelumnya makasih banget untuk presentasinya dari Dita, Vira, sama Nurma. Udah jelas banget, terus bagus banget. Terus jadi kayak ada kebayang gitu ya gimana implementasi Smart City di sebuah kota secara nyata. Nah, sekarang boleh dilanjut sama kelompok selanjutnya. Ada Kansa, Andini, sama Rania. Kalau ada pertanyaan boleh nanti dijawab sama kelompoknya Dita. Silahkan. Oke, dari aku aja dulu kali ya. Sebelumnya aku mau ngapresiasi juga buat kelompoknya Alvira, Dita, sama Nurma yang udah bagus banget dan lengkap banget presentasinya. Dari aku sendiri pertanyaannya mungkin lebih ke ini ya. Kenapa contoh kota yang diimplementasi itu Jakarta gitu. Kenapa nggak kota-kota besar yang lainnya? Apakah smart city ini tuh di Indonesia cuman ada di Jakarta atau ada sih di kota-kota lain? Gitu aja sih. Kasih. Mungkin ditampung dulu aja kali ya pertanyaan dari yang tim pembahasnya. Oke, boleh. Kalau gitu langsung aja ke pertanyaan dari aku. Sebelumnya, aku mau apresiasi juga untuk kelompok Nurma Dita Alvira. Presentasinya udah bagus banget dan banyak infografis yang ditampilin juga. Jadi ada gambaran terkait dengan hal yang disampaikan. Aku mau nanya, kan tadi juga udah sempat disinggung sama Dita tentang si Jakarta Smart City ini membahas tentang pandemi COVID di JSC Talk. Nah, ada nggak sih inovasi yang dibuat JSC ini dalam upaya penanganan pandemi COVID sekarang ini? Makasih. Aku juga mau nanya, sebelumnya juga mau ngapresiasi buat presentasinya udah cukup mudah dimengerti. Nah, terus kan tadi ada juga ya dijelasin tentang program-program yang udah dilakuin sama Jakarta JSC gitu kan. Nah, terus kalau misalkan dari si implementasinya itu ada nggak sih kayak yang ternyata tuh pas di program bagus sih, ternyata pas implementasinya tuh ternyata nggak efektif. Nah, itu tuh kayak evaluasinya gimana ya? Apakah maksudnya diganti atau misalkan kayak gimana gitu? Kasih. Baik, aku bakal jawab pertanyaan yang Kansa dulu ya tadi tentang kenapa sih kita tuh ngeimplementasinya tuh pakai kota Jakarta, kenapa nggak kota-kota yang lain gitu. Nah, sebenarnya tuh konsep smart city ini tuh udah diterapkan di beberapa kota seperti yang kita udah bahas juga di kelompoknya Deva itu bahwa ada di beberapa kota besar di Indonesia. Contohnya kayak misalkan di Bandung, terus juga di Jakarta, Makassar, Surabaya, dan kota besar lainnya. Namun karena biaya yang cukup mahal juga, makanya kota-kota kecil yang di Indonesia ini tuh belum terlalu menerapkan si smart city ini. Nah, kenapa kelompok kami tuh ngambilnya Jakarta? Karena seperti yang udah dijelaskan tadi bahwa kota Jakarta itu tuh adalah ibu kota negara yang artinya tuh pasti adanya tingkat urbanisasi yang tinggi dan juga pasti permasalahan-permasalahan di Jakarta itu tuh lebih kompleks gitu. Maka dari itu kita tuh beranggapan kalau misalkan yang paling relevan untuk dibahas tentang konsep smart city ini adalah kota Jakarta. Adapun juga tujuan kenapa sih Jakarta akhirnya dibentuk Jakarta Smart City yaitu adalah untuk demi memaksimalkan pelayanan publik, terus juga memberikan solusi penyelesaian masalah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan sehingga masyarakat Jakarta maupun masyarakat luar Jakarta itu tuh bisa mengetahui lebih detail apa sih kayak gimana sih tentang pemeliharaan kota Jakarta itu. Nah, jawabannya udah cukup atau belum, Kansa? Oke, udah Vira. Makasih. Makasih juga, Kansa. Oke, aku
Boleh Dita. Aku coba ini ya jawab yang Rania. Tadi tuh selain tadi JST Talk itu untuk yang COVID ini ya, itu tuh kalau di JST itu ada Public Mobility Monitoring, di mana ini tuh bisa ngedeteksi dan menghitung kepadatan manusia, kendaraan, untuk mengukur mobilitas warga. Jadi kalau misalnya padat nih bisa kayak pemerintah Pemprov Jakarta tuh tahu gitu mana sih yang lagi banyak kerumunan. Terus juga ada social distance monitoring. Ini tuh untuk mantau kalau sama ngasih peringatan gitu kalau misalnya jarak antar manusia kalau kurang dari 1 meter tuh kayak ada notifikasi gitu, kayak ada peringatan secara otomatis. Terus juga ada ini deteksi untuk masker, jadi mantau dan ngasih peringatan secara otomatis kalau misalnya ada warga yang nggak pakai masker di area publik. Itu sih salah satu inovasi dari Jakarta Smart City tentang penanganan COVID ini. Kejawab nggak kira-kira Rania? Udah, makasih Dita jawabannya. Oke, aku mau jawab pertanyaan yang Andin tadi tentang ada nggak sih aplikasi atau penerapan yang belum efektif. Jadi ada salah satu aplikasi yang belum efektif nih di Jakarta Smart City, itu yaitu aplikasi Clue ini. Jadi karena apa? Karena tadi juga disebutin kalau jumlah laporannya itu menurun gitu ya dari sampai 80% kayak gitu. Terus di sini juga apa ya, ada parkir meter Jakarta dinilai juga nggak efektif gitu ya karena banyak yang rusak di mesinnya gitu. Terus akhirnya solusinya Dinas Pemprov Jakarta itu mengganti 214 unit parkir meter tadi dengan e-parkir, di mana e-parkir ini tuh lebih efektif ketimbang tadi pakai kotak yang merah tadi gitu. Oh ya, terus kelupaan yang buat solusi dari penerapan Clue-nya juga itu tuh sekarang diganti jadi ke Jaki, jadi lebih mudah juga untuk, jadi nggak hanya laporan aduan, terus kita juga bisa dapat informasi-informasi seperti tadi pantauan banjir dan lain-lain kayak gitu. Kayak gitu Andin, apakah sudah menjawab? Udah Nurma, makasih. Oke, makasih juga. Oke, jadi kalau udah selesai sesi tanya jawabnya, aku balikin lagi ke kelompoknya Dita untuk ditutup presentasinya. Sekian teman-teman, mohon maaf kalau misalnya penjelasan ada yang kurang. Makasih juga teman-teman udah merhatikan dan ada juga yang bertanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa teman-teman yang lain nggak diberikan kesempatan? Hanya kelompok-kelompok setelahnya saja yang diberikan kesempatan. Mungkin banyak yang mau bertanya juga, kelompok teman-teman yang lain di luar kelompok setelahnya. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada ya sudah, nggak apa-apa ya. Tapi kedepannya nanti tolong ya diaktifkan kembali teman-teman di luar kelompok yang akan presentasi minggu depannya gitu. Dikasih kesempatan juga lah yang lain juga ya, seperti itu. Baik, kalau saya lihat sih presentasinya sudah cukup bagus ya dari kelompok 1, kelompok 2 gitu ya. Saya apresiasi bahwa ternyata tidak ada yang jelek nih presentasinya mulai awal biasa, dan saya suka sekali dengan materinya ya seperti itu. Nah, nanti jangan lupa untuk bahan penilaian, karena saya sering kali lupa gitu ya, kadang-kala juga ada yang miss, tolong di-emailkan ke saya, ke email yang sudah di yang sudah berikan ke Alpandi ya. Udah Pak. Ya, cuman satu kelompok kemarin yang memberikan bahannya ya. Nanti saya akan nilai dasarnya juga dari bahan presentasi maupun dari pengamatan presentasi dan juga dari partisipasi yang diikhtisarkan tadi ya, disampaikan oleh moderator. Jadi moderator juga tolong memberikan ulasannya ya terkait dengan jalannya presentasi hari ini, ya, siapa yang nanya dan lain-lain. Baik. Terkait dengan Smart City, memang Smart City ini sebetulnya adalah pekerjaan yang berat ya. Kenapa saya bilang berat? Dikarenakan memang
untuk smart city ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang tidak sedikit. Jadi dana itu sangat penting untuk mempersiapkan infrastruktur yang terkait dengan smart city. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sumber daya manusia. Ya, karena sumber daya manusia itu juga sangat penting. Infrastruktur sudah tersedia, tetapi untuk operasionalisasi smart city ini tentunya butuh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi baik ya atau sangat baik gitu ya. Nah, ini juga pekerjaan yang berat bagi pemerintah ya untuk melaksanakan smart city, sehingga kota-kota besar di Indonesia memang belum sepenuhnya gitu ya memenuhi persyaratan sebagai kota yang dapat dikategorikan smart city ya. Seperti DKI Jakarta, memang program-program yang ada di DKI Jakarta yang terkait dengan smart city itu sudah banyak. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok representasi, mulai dari smart people, smart environment, smart economy ya. Kemudian juga ada smart yang lain lah, mungkin nanti juga bermunculan ya istilah-istilah terkait dengan smart yang lain. Jadi itu semua berkembang sebetulnya ya. Jadi setiap ada periodenya ya, itu akan terus berkembang dan tidak stagnan ya sampai ke 6 smart tadi, tapi nanti juga akan berkembang ke smart yang lain gitu ya, ke 7, ke 8, ke 10 gitu ya, sesuai dengan perkembangan teknologi maupun kebutuhan dari masyarakat ya. Nah itu, jadi Jakarta menjadi contoh, saya setuju, dikarenakan Jakarta itu provinsi yang memiliki APBD paling kuat di Indonesia gitu ya. APBD-nya sangat luar biasa ya, besar sekali. Tentunya mereka dengan kekuatan APBD itu bisa membangun smart city ya dengan memadai sebetulnya ya. Hanya dukungan dari sumber daya manusia yang sepertinya itu harus terus dilakukan gitu ya, karena SDM-nya kalau menurut pengamatan kita itu masih perlu ditingkatkan lebih lanjut sehingga dapat mendukung ya implementasi smart city ini menjadi lebih bagus ya di masyarakat seperti itu. Nah, topik-topik mengenai smart city, kemudian juga kemarin itu topik mengenai budgeting, ya e-procurement dan lain-lain. Kenapa ada di sektor public accounting? Nah, ini hubungannya apa sebetulnya ya, sehingga muncullah topik-topik yang terkait dengan digitalisasi ini. Nah, itu adalah terkait dengan governance sebetulnya ya, tata kelola. Jadi tata kelola itu sifatnya memang luas ya. Yang kita kenal itu komponen-komponennya diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas gitu ya, kemudian juga responsibility, ada juga yang terkait dengan partisipasi ya. Nah, itu adalah kategori-kategori dari governance tata kelola ya. Jadi kalau misalnya tata kelola itu ingin baik dan sekarang ini zamannya zaman teknologi, maka dukungan teknologi itu sangat mendukung ke arah pembentukan tata kelola dari pemerintahan yang baik ya. Nah, tata kelola itu kan bagian dari topik atau pembelajaran kita di akuntansi sektor publik ya. Jadi digitalisasi memang itu dapat mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas diantaranya ya. Minggu kemarin saya sudah berbicara mengenai salah satunya juga ini smart city, tapi smart city di government-nya, ya government-nya, dan nanti juga ada hubungannya dengan society atau masyarakat, ya. Nah, yang berhubungan dengan government-nya itu adalah terkait dengan bagaimana pemerintah itu mendorong akuntabilitas diantaranya dengan membangun sistem informasi yang terintegrasi, ya. Sistem informasi yang terintegrasi ini diantaranya adalah sekarang di pemerintah pusat itu muncul program Sakti namanya, Sakti. Jadi sistem akuntansi keuangan tingkat instansi. Ya. Jadi Sakti ini adalah kumpulan dari sistem-sistem yang telah ada. Jadi sistem yang telah ada itu sistemnya masih silo, ya terpisah, gitu ya.
ada sistem SIMAK namanya, Sistem Informasi Manajemen Aset, ada juga SAIBA, gitu, itu terkait dengan penyusunan laporan keuangan, ada juga e-budgeting, ada juga e-procurement, ya, ada juga sistem-sistem yang lain, semuanya silo, tidak terintegrasi, jadi jalan sendiri-sendiri. Nah, Sakti ini adalah mengumpulkan semua sistem tadi terintegrasi dalam satu sistem. Nah, itu namanya Sakti, gitu ya. Nah, Sakti itu outputnya adalah apa? Laporan keuangan pemerintah pusat, itu Sakti. Nah, ada lagi di pemerintah daerah itu masih silo kalau pemerintah daerah ya. Jadi sedang diusahakan dalam SIMDA, Sistem Informasi Manajemen Daerah, gitu ya. Itu mau dibuat seperti Sakti tadi, gitu. Jadi semua sistem itu terkumpulkan dalam satu aplikasi, ya, seperti itu. Mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, itu semuanya terintegrasi dalam satu sistem. Nah, itu sedang dibangun dan diupayakan oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian di tataran pusat juga untuk keperluan investor-investor asing, itu sudah pemerintah itu sudah membuat namanya GFS, ya, Government Financial System. Jadi Government Financial System itu isinya adalah, diantaranya adalah laporan keuangan pemerintah pusat, kemudian laporan keuangan pemerintah daerah, semuanya sudah terkonsolidasi masing-masing, beserta analisis statistiknya, baik dari sisi makro maupun mikro, gitu ya. Jadi laporan keuangan yang disertai dengan analisis statistik, gitu ya, sehingga investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia itu cukup mengakses GFS, ya, Government Financial System. Di situ semua data terkait dengan Indonesia itu ada di GFS tadi, ya, termasuk kependudukannya juga ada, kemudian lokasi-lokasi industri, jenis industri, ya. Kalau kita mau menginvestasikan uangnya di pertanian, ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, itu lokasi-lokasinya ada. Kalau kita mau berinvestasi di pertambangan, itu juga ada lokasinya di mana, ya, dan lain-lain, itu semua tercover dalam GFS, ya, seperti itu. Jadi itu untuk yang cakupan luas. Itu juga smart city sebetulnya, ya, disediakan oleh pemerintah untuk investor asing maupun investor dalam negeri juga bisa mengakses namanya GFS. Dan kalau tidak salah belum lama ini ada pemerintah Vietnam yang studi banding ke Indonesia terkait dengan GFS tadi. Jadi itu digunakan, ternyata GFS ini sudah dianggap berhasil, ya, oleh di negara-negara ASEAN. Ya, jadi mereka banyak studi banding terkait dengan GFS. Kemudian saya tanyakan kepada orang Kementerian Keuangan, Pak, kenapa laporan keuangannya tetap silo? Laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi tidak laporan keuangan Republik Indonesia. Ini terkait dengan sistem otonomi daerah katanya. Sistem otonomi daerah itu adalah pembagian kewenangan pusat dan daerah. Sehingga laporan keuangan pertanggungjawabannya itu juga terpisah, dibilang seperti itu. Tapi itu tidak cukup memuaskan buat saya, karena sebetulnya kita bisa membuat laporan keuangan pemerintah Republik Indonesia, ya, dengan sistem yang sama, ya, kode rekening yang sama, itu sebetulnya bisa kita konsolidasikan. Tapi mungkin kedepannya itu bisa dilakukan, ya, konsolidasi seperti itu. Nah, itu adalah smart government sebetulnya, ya, dalam rangka mendorong akuntabilitas dan transparansi, gitu ya. Dibuatlah yang namanya yang tadi yang saya jelaskan, sistem tadi. Nah, kemudian sebetulnya kalau di pemerintahan juga sudah mulai itu, ya, yang terkait dengan pajak. Ya, pajak itu mulai tuh, ya, ada ISPT, e-faktur, e-billing, dan lain-lain. Ya, itu adalah salah satu smart government juga dalam rangka akuntabilitas dan pertanggungjawaban serta memberikan kemudahan, ya, kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Ya, nah itu cukup bagus. Ya. Jadi ISPT juga mudah. Ya, kemarin saya juga mengirimkan ISPT PPR pasal 21 ke pemerintah juga cukup mengakses dari DJP online, kemudian masukkan
nomor NPWP, ya password dan lain-lain. Nah, situ ada panduan untuk mengisi SPT. Itu otomatis ya masuk. Hanya memang kadangkala integrasi data masih kurang. Misalnya kalau saya memperoleh penghasilan dari pemerintah A, misalnya sebagai konsultan, kemudian penghasilan saya dipotong PPh 21 di pemerintahan sana, harusnya itu masuk ke SPT online saya. Tapi ini belum bisa terintegrasi seperti itu. Ya, bagusnya seperti itu. Jadi penghasilan dimanapun kita peroleh, ya bukti potongnya masuk ke akses ya ke ke database saya harusnya. Jadi saya saat buka SPT itu data-data itu sudah semuanya ada di sana. Tapi ini belum, gitu ya, belum terintegrasi sedemikian rupa. Ini PR bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menyempurnakan, gitu ya, terkait dengan sistem informasi perpajakan. Nah, saya juga pernah cerita juga tentang DKI Jakarta ya, yang online, pajak restoran, pajak hotelnya dengan sistem informasi di Badan Pendapatan Daerah, itu juga salah satu dari implementasi dari Smart City seperti itu. Nah, tadi juga saya tertarik juga dengan Smart Environment yang di DKI Jakarta, ini salah satu, tapi nggak semuanya kelihatannya ya, yang terkait dengan lampu-lampu yang ada di jalanan ibu kota gitu ya. Itu kan kalau saklarnya satu tiang, itu satu tiang satu saklar kelihatannya repot kan. Gitu ya, berapa orang yang nyalain lampu gitu kan, seperti itu, seperti kalau di Lawang Sewu gitu ya, itu kan jendelanya katanya ribuan, terus kalau nutupin jendela itu berapa lama gitu ya, kalau sore hari sama pagi hari, sore hari nutup jendela, pagi hari bukain lagi jendelanya, itu butuh 1 jam kali ya, seperti itu. Nah, sama juga dengan lampu-lampu ya, lampu-lampu di jalanan ibu kota itu sebagian memang menggunakan tenaga listrik ya, sehingga energinya hemat gitu ya, dan kemudian juga terpusat dari sisi operasionalisasiannya. Jadi kalau mau nyalain ya cukup dari sentralisasi, nyala semua tuh lampu di jalanan ibu kota seperti itu. Nah, itu juga contoh dari Smart City gitu ya, memberikan kemudahan dalam mengelola kota sebetulnya. Nah, kemudian juga terkait dengan perizinan usaha ya, DPM PTSP ya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, itu juga sudah menerapkan perizinan 1 pintu gitu ya. Nah, itu luar biasa sebetulnya. Jadi kalau dulu kalau kalian mau investasi sebagai pengusaha, kalau mau izin itu harus ke beberapa dinas. Datang ke dinas ini, dinas itu, mungkin bisa berbulan-bulan gitu ya, proses administrasinya dan lain-lain. Birokrasinya begitu rumit. Tapi dibuat sekarang itu adalah 1 pintu, dan 1 pintu pun itu bisa secara online. Ya. Nah, itu luar biasa di situ ya. Jadi investor dapat dengan mudah untuk menginvestasikan uangnya di suatu daerah dengan izin yang hanya 1 pintu dan cepat. Gitu ya. Nah, terkait dengan peraturan undang-undangan pun didukung ya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Ya, itu kan Undang-Undang Cipta Kerja itu satu bundel ya, mengcover semua, mulai dari pajaknya dan lain-lain ya. Nah, itu saya pikir itu yang diidamkan gitu ya. Jangan sampai nanti investor datang ke kita, layanan sudah 1 pintu, perizinan cepat, tapi peraturan undang-undangannya masih luar biasa banyak. Ya, undang-undangnya banyak, undang-undang pajak 1, undang-undang ini 1, undang-undang itu 1, dan semuanya tebal-tebal gitu ya. Nah, itu yang repot gitu ya bagi investor asing untuk mengikutinya. Makanya muncullah namanya Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Ya, jadi semua intisari dari peraturan undang-undangan dimasukkan semua ke Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu terobosan luar biasa sebetulnya. Makanya saya dulu agak heran kepada orang-orang demo gitu ya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Bingung gitu ya, mereka apa sudah membaca atau belum gitu ya. Intinya ke arah yang sana sebetulnya gitu ya, untuk menarik investor-investor luar negeri masuk ke kita, bikin perusahaan di kita, menyerap tenaga kerja. Ya, nanti tenaga kerja dapat penghasilan, nanti dipotong PPh 21, itu masuk ke kita gitu ya. Kemudian perusahaan juga nanti dipotong PPh badan juga masuk ke kas negara gitu ya. Kemudian ada PPN juga masuk ke kas negara. Mungkin kalau mereka impor ada PPh 22 masuk ke kas negara. Mungkin mereka memberikan jasa
jasa-jasa gitu ya, bukan penjualan barang, itu PPA pasal 23. Jadi semuanya masuk sebetulnya kalau kita memiliki smart city tadi gitu ya, semuanya serba mudah, dimudahkan. Itu akan otomatis akan menarik investor masuk ke dalam negeri seperti itu. Apalagi infrastruktur yang terkait dengan jalan gitu ya. Nah, jalan itu sebetulnya sudah ada di Kementerian PUPR gitu ya, namanya JIS namanya, Geographical Information System. Jadi melalui JIS kita bisa lihat dalam satu monitor besar ya, jalanan-jalanan yang ada di setiap provinsi, mana yang rusak, mana yang tidak. Gitu ya, mana yang rusak, mana yang tidak. Jadi yang rusak, oh di titik ini cepat perbaiki. Itu bisa langsung mengambil keputusan. Ya, daripada kita harus terjun ke lapangan, survei dulu ya sepanjang jalan tuh enggak seperti itu sekarang. Ya. Nah, PDAM pun sama ya, PDAM pun sama. Jadi PDAM sekarang ini beberapa PDAM itu sangat susah untuk melihat ini pipa ini bocornya di mana. Gitu ya. Bocornya pipa itu ada di mana? Itu sulit sekali untuk dideteksi. Dan ada teknologi JIS juga namanya gitu ya. Itu alur-alur pipa itu akan kelihatan, dan titik-titik yang bocor itu ada semacam notasinya nanti gitu. Oh, ini yang bocor sebelah sini, berarti penggaliannya pas di situ ya, perbaiki. Nah, itu teknologi sebetulnya, itu ada smart city juga sebetulnya dalam melakukan tata kelola di pemerintahan, diberikan kemudahan oleh teknologi ya, maka harusnya menyebabkan masyarakat menjadi nyaman hidup di kota gitu ya, seperti itu. Kemudian juga CCTV juga tadi betul juga. CCTV juga itu salah satu, ada 6.000 titik ya di DKI Jakarta, itu bisa kita pantau. Jadi kita bisa menentukan mana jalanan yang macet, mana ada terkait dengan kriminalitas dan lain-lain, kita bisa pantau. Walaupun itu sebetulnya masih kurang kalau 6.000 titik ya. Itu Jakarta cukup luas, yang mungkin perlu ditambah ya, setiap tahun diadakanlah CCTV yang bisa juga mendorong ke arah partisipasi masyarakat. Ini partisipasi juga merupakan komponen tata kelola seperti itu. Jadi smart city ini luar biasa ya dampaknya ya, dan ini harus terus dikembangkan, tetapi membutuhkan dana yang lumayan besar gitu ya, seperti itu. Ya, jadi saya pikir agak sulit, tapi bisa dilakukan ya pelan-pelan. Jadi tidak langsung semua smart gitu ya, tapi step by step. Mana yang jadi prioritas itu yang kita kerjakan seperti itu. Nah, oke, mungkin sebelum kita tutup ya, saya pengen tahu juga. Oh ini sebentar ya, ada azan di tempat saya. Kita tunggu 5 menit ya, nanti kita lanjutkan.
Baik, kita lanjutkan ya. Saya pengen tahu ke siapa di sini ya, yang tadi presentasi aja lah. Dita, coba Dita. Sebetulnya Dita sebagai mahasiswa, apa yang diharapkan dari Smart City? Smart City itu bayangannya ingin seperti apa begitu? Silakan Dita. Kalau dari saya sendiri sih pengen ini kan Smart City tuh pengen jadi pemerintah tuh lebih interaktif juga ke masyarakatnya. Nah, sebagai aku atau kita sebagai mahasiswa tuh ingin juga mahasiswa itu dirangkul gitu untuk proses penyampaian aspirasi atau ngebahas isu atau solusi untuk di kota itu kayak gitu. Terkait bayangannya seperti apa gitu, mimpinya kalau yang namanya Smart City itu apa begitu ya, seperti itu kira-kira. Bayangannya tuh kira-kira pengen seperti apa gitu Smart City itu. Apakah semuanya tidak menggunakan mobil, tapi pakai mobil terbang semua misalnya, seperti itu Smart City gitu ya. Bayangan kita seperti apa. Kalau lihat di film-film kan begitu ya, gitu ya, di film-film itu luar biasa itu namanya Smart City ya. Dulu ada film lama sih yang Sylvester Stallone nggak salah ya, Demolition Man. Demolition Man pernah nonton nggak? Demolition Man itu jadi dia hidup di masa lalu, kemudian dibekukan, diawetkan, kemudian dia hidupnya di masa yang akan datang, gitu, dia hidup. Ya ternyata sudah menjadi Smart City di sana, gitu ya. Jadi dari Smart City itu ternyata bisa mengubah peradaban dari manusia, gitu ya. Jadi manusia pada saat nanti itu ternyata sudah tidak menggunakan senjata peluru, ya. Jadi hanya menggunakan senjata listrik, misalnya seperti itu. Nah kemudian juga tidak ada lagi mobil, yang ada hanya kendaraan-kendaraan yang berterbangan ya di atas, di kota-kota gitu ya, seperti itu. Jadi memang sudah semakin canggih gitu ya. Jadi kuliah pun itu sama seperti kita sekarang di sini ya, dengan menggunakan Zoom, tapi lebih canggih tentunya kan dari Zoom. Jadi bisa kita berinteraksi kapan saja, tidak perlu datang ke kampus dan lain-lain. Cuman kelemahannya itu ya, jadi akademik atmosfernya hilang kalau kuliahnya model-model seperti ini. Banyak kehilangan interaksi di kampus gitu ya, walau bagaimanapun kalian butuh sosialisasi dengan teman-teman ya, butuh sosialisasi dengan dosen gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Itu saya pikir lebih efektif ya. Terus terang aja, kalau bimbingan mahasiswa skripsi dengan saya agak susah untuk mengkoreksi ya skripsian milik mahasiswa bimbingan karena tidak berinteraksi dengan langsung ya. Jadi apa yang saya inginkan dengan yang ditafsirkan oleh mahasiswa itu kadang-kala berbeda gitu ya. Saya bilang ini harusnya begini gitu ya, nggak seperti itu. Nah ternyata lain kan. Ada beberapa mahasiswa juga yang pintar ya, alhamdulillah gitu ya. Tapi ada yang susah ya, itu yang saya pikir juga agak susah kalau tanpa interaksi seperti itu ya. Jadi banyak positif negatifnya lah terkait dengan itu ya. Nah oke. Apakah dulu saya mewajibkan untuk bikin makalah nggak untuk kelompoknya presentasi? Apa Andi? Teman-teman dan saya juga kiranya enggak, Pak. Ya justru saya waktu itu tuh jadi setiap kelompoknya presentasi itu bikin makalah plus PowerPoint gitu ya, makalah plus PowerPoint. Jadi itu kan saya nilai sebetulnya ya. Jadi saya menilainya itu ya tadi dari PPT-nya, penyajiannya gitu ya, kemudian dari komunikasinya seperti apa, kemudian dari salah satunya makalah juga kan saya nilai. Ya, tapi nggak apa-apa kalau yang sebelumnya belum sempat bikin makalah ya, tolong dibuatkan makalahnya, nanti dikumpulkan ke saya ya. Saya sudah pegang nama kelompoknya, ya. Kemudian nanti akan saya tagih melalui Alfandi, dan kalau yang tidak
mengumpulkan salah satunya, ya nanti salah satu komponennya akan hilang, ya seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, gitu ya. Di tempat saya juga sudah mulai gelap dan hujan, gitu ya. Kelihatannya hujannya akan besar. Ya, nanti biasanya kalau hujan besar ini, kalau IndiHome gitu, punya saya itu pakai IndiHome, suka kadang-kadang hilang juga kan, ya sinyalnya. Baik, sampai ketemu lagi minggu depan dengan topik selanjutnya adalah topik apa selanjutnya tuh? Sistem prosedur ya? Iya. Nah, sistem prosedur. Maaf, mau nanya, kalau yang sisdur dibagi 2 kelompok lagi? Sisdur bikin 2 kelompok aja lah, langsung lah. Sisdur pendapatan sama sisdur belanja ya? Iya. Ya, silakan dibuatkan 2 kelompok. Nah, itu terkait dengan peraturan perundang-undangan kalau itu. Ya, kalian boleh pilih aja mau sistem di pemerintahan maupun di sektor publik yang lain. Kalau di pemerintahan bagus, ya, referensinya banyak, tapi kalau di luar pemerintahan juga tidak jadi masalah. Silakan saja. Ya, tapi mungkin ini dikhususkan di pemerintahan kalau tidak salah ya, sistem di pemerintahan ya, gitu ya. Ya berarti kalian buatnya ya sistem prosedur di pemerintahan saja, kalau gitu ya, seperti itu. Baik, tolong dinyalakan videonya, nanti kita absen, difoto oleh Alfandi, nanti tolong dikirimkan ke saya. Jadi sekali lagi ya, sambil tunggu di on-kan videonya, tolong bikin makalah plus PPT-nya. Nah, minggu depan ya kelompok yang presentasi juga bikin makalah plus PPT-nya. Sebaiknya 1 hari sebelum presentasi sudah dikirimkan melalui email ke saya ya. Mangga silakan difoto oleh Alfandi. Satu dulu ya. 1, 2, 3. Dulu. Slide 2. Slide 2 ya. 1, 2, 3. Nah. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu dari saya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Absen ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.